Itu kan takut. Kenapa takut? Berarti aparat keamanan, aparat ketertiban itu gagal membuat rasa aman. Siapa yang harus tanggung jawab, Mas? Karena tujuan akhirnya polisi itu adalah menimbulkan kenyamanan dan keamanan. Dan itu layanan polisi yang dilakukan. Serve and protect gitu ya. Jangan sampai polisinya lalu ketika dimintain tolong untuk mengamankan suatu tempat, kami mengamankan tempat kami sendiri aja masih kocar kacir gimana mengamankan yang lain. Itu kan berarti kegagalan. Nah, kita harus cari penanggung jawab dari kegagalan ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Kali ini kami juga live di YouTube maupun di IG Anak Bangsa Channel. Tamu saya adalah Profesor Dr. Henry Subiakto, pakar komunikasi politik dan juga pengamat politik dari Universitas Airlangga. Sahabat Indonesia, kami akan membahas tentang situasi terkini, kondisi politik dan stabilitas keamanan di dalam negeri. Bukan hanya di Jakarta, ternyata demonstrasi tetap meluas sampai hari ini di berbagai kota, termasuk di Jakarta masih banyak demonstrasi yang harus kita waspadai dan sangat disayangkan sebetulnya bahwa demonstrasi yang awalnya itu benar-benar murni menyuarakan kegelisahan masyarakat tentang banyak hal, harusnya itu bisa ditanggapi secara positif oleh para pemangku kepentingan di negeri ini, termasuk DPR terutama, karena pemicu awalnya adalah ketidakbecusan komunikasi publik dari beberapa anggota DPR yang sehingga mematik reaksi masyarakat. Kemudian ternyata tanggal 28 Agustus malam ada tragedi yang semakin membuat demonstrasi ini meluas kemana-mana, yaitu ada seorang driver ojol bernama Afan Kurniawan yang dilindas oleh mobil rantis Barakuda Brimob. Ini memicu kemarahan publik dan terjadi pembakaran di mana-mana, termasuk di gedung DPRD Kota Makassar dibakar, ada 3 orang tewas. Kemudian di NTB juga terjadi, di Solo juga terjadi. Dan korbannya banyak, termasuk di Jogja, ada mahasiswa Amikom yang meninggal, dan ada banyak ratusan yang terluka. Termasuk juga ada korban dari aparat kepolisian yang dipersekusi. Kita harus fair menyampaikan hal ini. Jujur, ada hal yang agak bergeser tentang demonstrasi yang awalnya damai, benar-benar murni menyuarakan aspirasi rakyat, yang disuarakan oleh mahasiswa, kaum buruh, driver ojol, terus berbagai elemen masyarakat anti korupsi, itu semua disuarakan secara murni, tapi akhirnya meluas dan ada indikasi penumpang gelap yang saya sampaikan dalam opini Rudi beberapa hari yang lalu. Jadi kali ini saya akan terus minta pencerahan dari Profesor Henry, apa yang dibaca dalam kronologi permasalahan yang ada sekarang ini. Prof, ini anarkisme semakin meluas, dipicu oleh buzzer-buzzer yang sudah diduga sebetulnya. Saya ingat beberapa hari sebelum peringatan 17 Agustus, Bu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, minta kepada para menteri yang terdekat dengan Prabowo untuk agar Presiden mewaspadai buzzer-buzzer yang digerakkan oleh kekuatan hitam, gitu, sehingga itu bisa memicu atau semakin memicu kemarahan rakyat, dan itu mungkin bisa menjadi political distraction gitu. Itu yang terjadi. Tapi sebelum itu kita bahas, Prof, apa yang Anda baca dari peristiwa yang ada sekarang ini, dari kronologi? Sebenarnya esensial problemnya ada di mana, itu yang penting. Gimana, Prof? Pertama, kejadian sekarang ini bukan suatu yang tiba-tiba. Bukan sesuatu yang meledak tanpa faktor yang mematangkan maupun yang memunculkan. Saya melihat ada inherited from a past regime, yaitu warisan dari
rezim masa lalu yang sekarang jatuhnya kepada rezim sekarang. Apa itu? Inheritednya atau warisan-warisannya itu apa? Kebijakan masa lalu yang kelihatannya glamor, membangun infrastruktur, tapi ugal-ugalan. Yaitu karena menggunakan dana hutangan, bahkan mungkin juga sumber daya itu digunakan sedemikian besar, kerjasama dengan asing, hutang yang persentasenya itu cukup besar sampai 3% gitu ya. Ada yang antara 2-3% yang sebenarnya bisa lebih kecil dari itu. Ini menjadi bom waktu. Belum lagi ketika pembangunan itu banyak yang tidak efektif. Misalnya pembangunan IKN sampai sekarang belum bisa digunakan. Ini jelas berapa triliun udah. Pembangunan WUS berapa kerugiannya. Pembangunan Bandara Kertajati banyak sekali. Kalau kita mau cari satu persatu itu banyak bandara yang ada di Jawa Tengah itu juga ada itu. Di Jawa Timur misalnya kayak di Kediri, di Purwokerto dan sebagainya. Nah, ini semua memunculkan persoalan yang namanya hidden debt, yaitu utang tersembunyi waktu itu yang sebenarnya adalah hutang yang diambil keuntungan politiknya saat itu, tetapi risiko-risikonya itu ditularkan atau diwariskan kepada rezim sekarang, Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini kalau dalam bahasa Jawa ketibana wanget, ya. Ini yang terjadi. Ketika hutang begitu besar, ketika kemudian keadaan ekonomi sulit, APBN sulit, maka yang terjadi adalah pemangkasan anggaran besar-besaran di eranya Pak Prabowo, gitu kan. Kementerian Kesehatan dipangkas sampai 19,6 triliun, Kementerian Dikti dipangkas sampai 22,5 triliun, transfer data ke daerah juga dipangkas besar, tapi saya lupa datanya, tapi itu sangat besar. Makanya lalu daerah-daerah terpaksa harus cari dana sendiri, menaikkan PBB yang kemudian muncul problem besar di Pati. Tapi ada yang sampai lebih dari Pati juga banyak gitu kan. Di Jombang itu 1.200% gitu kan, untuk PBB-nya. Itu hampir di banyak kabupaten. Ini semua memunculkan persoalan besar karena itu semua tadi adalah dana-dana APBN yang untuk kesejahteraan rakyat, untuk layanan pada publik. Kesehatan, pendidikan, ke daerah, itu untuk publik. Sementara transfer dana untuk katakan atau APBN untuk Polri, TNI, BIN, kemudian DPR RI, Kemhan itu tidak dipangkas. Nanti cek deh, ya tidak dipangkas. Nah ini muncullah kemudian rasa ketidakadilan. Apalagi malah ada yang dinaikkan tunjangannya kan gitu kan. Itu yang kemudian dirasakan ketidakadilan, apalagi bertambah dengan tadi. Karena ada peningkatan pajak dan sebagainya, harga-harga semakin mahal, rakyatlah yang merasa penderitaannya, kesusahannya, dan muncul semacam akumulasi kemarahan. Dan ditambah juga konon yang disampaikan oleh anggota DPR dari Komisi 6 ada rencana kenaikan iuran BPJS juga. Apalagi. Masih rencana-rencana semuanya adalah pembebanan kepada publik, kepada rakyat itu. Belum lagi ada kebijakan-kebijakan yang dulu sempat bikin masyarakat itu kecewa, misalnya kayak kebijakan LPG 3% yang nanti ke depan juga harus pakai KTP. NIK ya, pakai KTP gitu kan. Lalu ada isu waktu itu sempat bensin oplosan, padahal bensin ini kan yang pakai masyarakat, Pertamax yang pakai masyarakat ternyata dioplos kan begitu kan. Marahlah masyarakat. Kasus pagar laut, kasus nikel di Raja Ampat, kasus Aceh yang pulaunya sempat ribut. Ini semuanya kan menunjukkan, ini pemerintah ini ada apa? Lalu kemudian masalah tanah yang kalau dianggurkan itu disita oleh negara, walaupun itu sebenarnya adalah hak guna usaha ya. Tapi kan image yang ada, persepsi yang ada di publik, ini pemerintah ini nampaknya memang agak ugal-ugalan dalam konteks mencari uang gara-gara kondisi masa lalu, gitu kan. Lalu kemudian pemblokiran rekening itu kan juga membuat kemarahan, tambahan kemarahan.
belum lagi memang mencari pekerjaan dan pengangguran ini semakin meningkat. PHK di mana? PHK di mana-mana. Ini yang kondisi real, Mas. Kondisi real seperti kalau saya katakan itu seperti daun kering yang mudah untuk dibakar. Iya. Itu kondisi real. Hanya tinggal menunggu pemantik. Pemantiknya salah satunya adalah joget-jogetnya DPR itu. Lalu kata-kata elit yang mungkin tidak berniat provokasi, tapi kelihatan kalau tidak punya empati dan tidak punya rasa merasa kepekaan sosialnya kurang. Masyarakat sedang susah, mereka malah joget-joget. Ada yang masih ada flexing dan sebagainya, menunjukkan kemewahan. Ini memunculkan kemuakan dan akhirnya terjadilah demo karena diinspirasi juga dari kasus Pati, Kabupaten Pati kan gitu kan, ada demo. Walaupun saya tidak tahu ya siapa yang mengajak tanggal 25 gitu ya. Kenapa muncul tanggal 25, tapi yang jelas kondisinya memang seperti kerumput kering yang mudah sekali untuk dibakar dan diprovokasi. Artinya begini, kita harus mengakui ada essential problem yang harus kita saya tambahkan. Dan seolah-olah pemerintah Prabowo itu membebani masyarakat. Ya. Apalagi ketika dibandingkan dengan zaman Pak Jokowi. Mereka melihat zaman Pak Jokowi membangun ini, membangun itu, banyak sekali bansos. Karena memang saat itu memang tadi ada hidden debt tadi, penggunaan dana yang luar biasa tadi. Resikonya diberikan kepada sekarang. Kalau bahasa Ukrainanya itu Pak Prabowo itu orang mangan nangkane kena kulute. Tidak makan nangkanya tapi kena getahnya. Itu Pak Prabowo sekarang. Nah, oke, kesimpulan saya dari uraian Mas Hendri adalah satu, ada masalah mendasar, ketidakpuasan yang terakumulasi. Ditambah lagi dulu ada rencana kenaikan PPN 12%. Itu juga banyak. Terus ada satu lagi Mas, yang dari itulah kemampuan komunikasi publik para pejabat yang ya tadi bilang tanah nganggur disita, terus kemudian rekening diblokir tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Nah, apakah ini juga harus fair kita nilai bahwa penunjukan pejabat itu meninggalkan meritokrasi sehingga kita mendapatkan pejabat yang ala kadarnya? Ya, ini yang kadangkala justru memunculkan pertanyaan besar bahwa Pak Prabowo ini kan tumpuan masyarakat. Masyarakat ini kan, rakyat ini sekarang tumpuannya Pak Prabowo, mengharapkan Pak Prabowo untuk bisa menyelesaikan problema bangsa, problema negara yang real tadi kan. Tapi yang terjadi justru dia harusnya efisiensi dan seringkali disebutkan melakukan efisiensi, tapi menterinya jumlahnya sekian banyak, bahkan ditambah lagi kementerian baru. Ini efisiensi apa? Haji dan umroh gitu. Haji dan umroh, dan hampir sebagian besar yang tadi kita bicarakan kebijakannya bermasalah itu adalah menteri-menteri warisan masa lalu juga. Ya kan? Menteri-menteri yang memang dekat dengan pemerintahan masa lalu atau rezim masa lalu. Itu yang kemudian memunculkan kemarahan, memunculkan ketidakpuasan dari elemen mahasiswa, aktivis, buruh juga sempat demo kan, pengemudi ojol yang memang kondisinya susah, ditambah lagi ketika mereka demo ternyata ada korban yang menjadi itu besar itu, pengaruh meninggalnya Afan itu sangat besar itu mortir yang membuat langsung marah. Saya aja sebagai dosen ya, ketika melihat Afan yang terlindas, kemudian melihat orang tuanya yang menangis, kehilangan anak, saya sebagai orang yang punya anak merasakan, waduh kalau anak saya si Afan, gimana gitu loh. Terlindas seperti itu, marahlah publik. Ada empati kepada keluarga Afan dan Afannya sendiri. Ya inilah kemudian yang memunculkan demo besar, ada di mana-mana, tapi sekali lagi, demo itu memang tadi ada benarnya, ada yang asli. Nah, ada juga yang datang dari yang kita tidak tahu ini, orang bayaran atau orang yang disusupkan dari kekuatan yang menunggangi, saya katakan menunggangi, bukan sebagai dalang ya, tapi menunggangi. Kalau dalang kan menentukan semuanya. Penumpang gelap lah. Penumpang gelap, ya, penumpang gelap yang menjadi provokator di situ. Ditambah dengan banyaknya preman, gangster yang ikut masuk dalam demo.
di daerah kemarin banyak yang melihat ya. Saya di Surabaya itu melihat juga anak-anak muda, anak-anak remaja yang labil yang biasanya teler-teler atau rame di pinggir-pinggir jalan geng motor itu juga ikut demo gitu kan. Ya di daerah-daerah juga begitu. Yang biasanya teler. Ini tentu saja membuat kondisinya menjadi bermasalah karena mereka bukan orang-orang yang biasa terliterasi dan paham demokrasi gitu loh. Tapi yang paling bahaya lagi adalah tadi orang-orang bayaran yang nampaknya termasuk yang membakar gedung Gerahadi, Mas. Ya. Gerahadi ini gedung sejak zaman Belanda sudah 200 tahun lebih dibakar. Yang kemudian terlihat yang membakar itu orang pakai baju ojol, pakai helm. Berarti kan dia sengaja untuk menutupi identitasnya. Siapa yang ada di balik itu? Saya yakin itu bukan pengemudi ojol, bukan. Tapi itu orang yang menggunakan atribut ojol dengan memanfaatkan keadaan. Itu di banyak tempat pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran itu kalau nggak cepat-cepat diam-diam lalu pergi, dia pakai helm, pakai helm atau pakai penutup kepala, penutup muka, identitas yang disembunyikan. Nah ini jelas provokator. Dan provokator yang identitasnya disembunyikan tidak hanya di lapangan, tidak hanya di dalam demonstrasi unjuk rasa, tapi di medsos itu juga yang melakukan provokasi, bahkan melakukan disinformasi itu adalah akun-akun yang tidak memiliki identitas, Mas, tidak jelas identitas. Saya tarik pendapatnya Mas Hendri yang terakhir itu. Beberapa hari sebelum peringatan 17 Agustus, Ibu Megawati pernah menyampaikan tentang Pak Prabowo harus mewaspadai di era post-truth sekarang ini keberadaan buzzer-buzzer yang bisa memperkeruh suasana itu. Apakah ini relevan dengan penjelasan? Relevan. Sebenarnya memang gini loh, di banyak negara itu sekarang ini adalah upaya dalam dunia digital adalah menerapkan tata nilai yang berlaku di negara itu tidak hanya berlaku di hukum di dunia fisik, tapi juga berlaku dalam hukum di dunia maya. Okay. Artinya kalau di dalam dunia fisik itu orang harus tanggung jawab, ada pidana dan sebagainya. Di dunia maya pun aturan-aturan itu berlaku sama. Kalau Anda memfitnah di dunia fisik, tidak boleh juga memfitnah di dunia maya. Anda menyebarkan kejahatan di dunia fisik juga tidak boleh di dunia maya. Nah itulah makanya lalu pemerintah di berbagai negara itu mencoba untuk mencari jalan keluar. Bagaimana tata nilai yang berlaku di dunia fisik itu juga berlaku di dunia maya. Salah satunya adalah tadi tanggung jawab. Nah inilah harus ada moderasi untuk tanggung jawab tadi. Kebebasan berpendapat tidak boleh dibatasi. Saya, Mas Rudi, ini kebebasan berpendapat ini. Kita ini kebebasan berpendapat. Tapi kita tanggung jawab. Wajah Rudi Kamri kelihatan. Wajah Henry Subiakto kelihatan. Kalau saya ngomong salah, saya ngomong provokasi, saya mencemarkan nama baik orang, saya harus tanggung jawab. Begitu pula di dunia media massa, dunia maya, dunia maya juga harusnya seperti itu. Berlaku yang namanya pertanggungjawaban personal. Boleh. Mas, seberapa mengkhawatirkan ya keberadaan buzzer-buzzer yang konon disebutkan ada beberapa akun yang anonim itu bisa mendelegitimasi kebenaran yang sebenarnya dalam era post-truth sekarang ini. Kan mereka tidak hanya bekerja atas dengan gerombolan atau dengan kelompok-kelompoknya untuk menyerang pihak berbeda gitu ya. Tapi juga teknologi ini, algoritma yang ada di media sosial itu sendiri memfasilitasi mereka. Jadi algoritma itu kan diciptakan oleh diciptakan gunanya dalam dunia media sosial itu kan untuk memprioritaskan konten-konten yang emosional, yang memprovokasi rasa ingin tahu, rasa kita, kesukaan kita itu kan diprovokasi oleh engagement, oleh algoritma untuk supaya engagementnya semakin meningkat dan begitu kan. Nah itu sebenarnya
sangat akhirnya yang terjadi adalah di dunia media sosial itu konten-konten yang emosional itu yang nampak, yang akan lebih laku, yang akan viral dan sebagainya, dan yang kemudian itu masuk ke ranah-ranah pribadi kita, Mas. Kalau TV kan ada yang memoderasi, yaitu dulu Mas Rudi penyiar TV ini kan ada editornya, ada sutradaranya, ada dan lain-lain ya, ada penanggung jawab, itu kan memediasi atau memoderasi juga. Kalau media sosial, kalau ini podcast ini masih ada yang memoderasi ya Mas Rudi dengan tim dan kru. Tapi kalau media sosial akun-akun itu siapa yang moderasi? Istilahnya ditingkatkan kebesarannya itu oleh algoritma tadi. Ketika dia menyentuh emosi, bisa memprovokasi, itu akan semakin besar dan akan semakin viral kan begitu. Dan itu yang terjadi. Makanya disinformasi menjadi salah satu peran itu ya, para buzzer, para itu yang memanfaatkan algoritma di medsos yang bisa melakukan political distraction ya saat ini, sehingga tujuan mulia dari para driver ojol, mahasiswa, buruh itu akhirnya teralihkan dengan aktivitas yang vandalisme, anarkisme seperti itu. Iya, karena yang namanya kebenaran menjadi false truth, kebenaran semu. Mereka itu sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tetapi ketika kemudian disuarakan oleh begitu banyak buzzer dan followersnya, dan kemudian diakumulasi oleh algoritma, itu menjadi memunculkan yang namanya false truth, kebenaran semu. Kita ini kadang-kala mempercayai sesuatu yang sebenarnya bukan realitas kan gitu kan. Nah, itu yang makanya apalagi sekarang ada AI juga ya. Apalagi dengan AI. Iya. Saya khawatir misalnya itu. Saya nggak tahu ya, tapi ini kan banyak itu ada tiba-tiba di media sosial itu ada ibu-ibu yang nyuci di sana, nyuci. Bolehlah saya juga mencoba, ini bener atau AI ya, gitu kan. Termasuk yang terakhir itu ada narasi yang disebarkan oleh buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab itu, bahwa ada narasi dari Sri Mulyani seolah-olah itu bahwa hutang di era Pak Jokowi sudah dilunasi katanya. Nah, itu kan pakai AI gitu. Nah, dan itu sempat dianggap sebagai kebenaran. Makanya memang ini berbahaya sekali. Regulasi tentang AI ini perlu ada. Pertanyaan saya sekarang sebelum masuk ke lebih detail tentang situasi yang terjadi, mengapa negara tidak segera bertindak untuk membuat moderasi atau regulasi tentang media sosial ini? Ya, negara kita tidak mampu. Saya melihat ini tidak mampu. Pertama, kenapa? Karena data-data yang kita miliki pun sudah bergening posisinya kita lemah, karena data-data kita itu ada di sana. Kita lemah sekali gitu ya. Kan di berbagai negara itu kan ada lokalisasi data, sehingga kalau ada tadi buzzer yang jelas-jelas itu melakukan pembelokan dan itu larangan terhadap hukum, kan bisa dicari sebenarnya, bisa ditrace dengan data-data. Tapi nggak bisa, kita datanya hanya yang ada di wall, yang ada di screen media saja, tapi data yang ada di servernya platform-platform itu tidak ada di Indonesia. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa penegakan hukum itu sulit sekali di dalam konteks digital di Indonesia. Karena apa? Karena kalau orang sudah menggunakan anonim, ya sudah, mencarinya bisa, tapi sulit sekali mencarinya. Dan mereka juga bisa menghindar dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu memang ini problema tersendiri, tapi yang jelas ini yang membedakan dengan tahun 98. 98 Mas Rudi, walaupun itu adalah sebuah kerusuhan besar, tapi terjadinya hanya di Jakarta, wilayah Jakarta dan satu Solo waktu itu. Di lain tempat aman-aman saja. Karena belum ada media sosial. Nah sekarang hampir merata, termasuk ke daerah-daerah yang sebenarnya tidak disangka-sangka. Kayak Pati misalnya. Iya, kayak di Pati, di Mataram sampai dibakar ya. Dan di Kediri kantor DPRD-nya juga di geruduk massa, Polresnya,
Ini di berbagai daerah gitu ya. Ini yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu karena apa? Karena tadi kekuatan media sosial dengan algoritma. Ini yang gagap ditanggapi oleh negara dan pemerintah. Nah, ini PR besar buat pemerintah ya. Ini PR besar. Jangan sampailah, walaupun katakanlah kita setuju dengan demonya, tapi pasti bagi orang yang normal tidak setuju dengan pembakaran. Oh iya. Karena pembakaran itu berarti apa? Merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh negara, dibiayai oleh rakyat, dibiayai oleh pajak kita. Logikanya kan nggak mungkin rakyat. Dan itu bukan mahasiswa yang melakukan itu. Bukan driver ojol. Bukan driver ojol. Bukan buruh. Bukan buruh. Bahkan mungkin juga bukan masyarakat umum. Tapi ada provokator-provokator dan orang-orang yang sengaja mengail di air keruh. Oke, Mas Henry, kembali kepada demonstrasi. Terjadi kerusuhan tanggal 25 malam, 28 malam akhirnya Afan jadi korban. Nah, akhirnya setelah itu sampai sekarang terjadi demonstrasi besar-besaran, pembakaran di mana-mana, penggerudukan kantor polisi, bahkan kemarin kantor Gegana di Brimob juga terbakar di Kuitang, Mako Brimob di Polda Metro Jaya di Kuitang dikepung oleh massa dan sebagainya. Ini ada persepsi dari masyarakat bahwa polisi gagal menjaga Kamtipmas ini. Polisi gagal tidak hanya menjaga Kamtipmas, gagal melindungi dirinya sendiri kok. Kantornya sendiri saja pada diserang dan dibakar. Coba di Jakarta Timur ini yang terjadi. Pos-pos banyak sekali. Kemudian kantor Brimob juga. Brimob itu kan intinya itu kan diserang. Ya, walaupun tidak sampai rusak begitu, tapi kan korban ada kan begitu. Nah, di daerah-daerah juga begitu. Artinya apa? Kalau sekarang orang bertanya, loh, ada mosok sih rumahnya Menteri Keuangan sampai rusak begitu? Ya logis. Jangankan menyelamatkan tempatnya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, mau menyelamatkan kantornya sendiri aja kesulitan. Nah, ini problem yang harusnya dicatat oleh Pak Prabowo bahwa polisi gagal mengamankan demonstrasi dan gagal memahami gerakan-gerakan yang melakukan provokasi-provokasi. Padahal di polisi juga ada intel kamu. Padahal polisi tadi saya katakan anggarannya nggak turun. Oke. Mas, kalau begitu, kalau melihat dari fenomena tadi, menurut Mas Heri, apa yang harusnya dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk mengatasi tentang peran dan fungsi Polri yang seharusnya ini? Pertama, saya itu begini, Mas. Kemarin tuh sampai tanggal 30 ya. Ini sekarang tanggal 1, tanggal 30, tanggal 31. Saya melihat ini kok tidak ada leader yang kuat di pemerintahan kita. Saya nunggu Pak Prabowo, baru kemudian muncul setelah dia bersama dengan ketua-ketua partai politik atau dengan ormas duluan. Tapi itu pun tidak menunjukkan apa yang sudah dilakukan menghadapi tuntutan, kekecewaan, kemarahan, kemuakan dari masyarakat. Baru beberapa tuntutan dilakukan, yaitu karena dengan ketua-ketua partai, yaitu menonaktifkan atau memberhentikan sementara beberapa elit-elit yang ada di DPR yang karena mereka lah yang joget-joget dan sebagainya atau berbicara menyakiti rakyat itu oke lah, saya memberikan apresiasi. Tapi belum ada yang tadi kegagalan pembakaran gedung DPRD, pembakaran kantor-kantor polisi. Ini belum ada, actionnya presiden belum ada. Padahal kalau dalam tuntutan orang atau tuntutan sebuah pemerintahan atau organisasi menghadapi krisis, top leadernya harus menunjukkan dia sudah melakukan perbuatan untuk menyelesaikan krisis itu. Nah, ini harusnya Pak Prabowo itu dalam waktu yang sangat cepat dia harus menunjukkan itu. Satu yang tadi yang dengan DPR sudah jalan. Tapi bagaimana dengan yang masalah keamanan? Masalah bagaimana dia bertanggung jawab ketika salah satu menterinya rumahnya disetroni oleh penjara-penjara.
bagaimana kantor-kantor DPRD sampai ada yang meninggal 3 di Makassar. Ini kan kegagalan keamanan, kegagalan polisi. Kalau saya presiden, gitu Mas. Dan itu mengikuti teori dan mengikuti aturan. Ini presiden harus mengambil keputusan cepat, Kapolri diganti. Karena Kapolri ini Kapolri yang sudah cukup lama. Dan Kapolri ini sudah punya banyak masalah di dalam kepolisian, dari kasus Sambo, kasus Minahasa, Teddy Minahasa, kasus ini tadi. Laut sampai sekarang nggak hilang begitu aja. Iya, ini kan malah seakan-akan masyarakat cuma lupa saja. Nah, semua lupa nih gara-gara demo dengan kebrutalan yang luar biasa ini kan lupa gitu kan. Agenda-agenda publik dilupakan gitu. Sebenarnya Pak Prabowo harusnya menghentikan kemarahan, menghentikan kekecewaan itu adalah selain tadi yang sudah dilakukan dengan DPR ya, sekarang harus dibelak ke dalam pemerintahan. Siapa yang bertanggung jawab dengan persoalan ini? Tadi saya katakan ada kebijakan-kebijakan yang membangkitkan kemarahan, membangkitkan kesulitan di masyarakat. Tanggung jawab dong menterinya. Ini menterinya kan hilang semua, nggak muncul semua. Kemudian tanggung jawab dong Kapolri dengan cara dia mengundurkan diri atau diganti. Mas, kalau sampai presiden berani melakukan itu saya yakin rakyat akan mendukung. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Apakah dengan kita sudah memberikan apresiasi kepada 3 partai ya, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PAN yang berani menonaktifkan anggota-anggotanya yang troublemaker itu. Meskipun saya mengkritisi ini, nonaktif itu tidak ada dalam perundang-undangan ya. Harusnya ya diberhentikan dan ada PAW begitu ya, ada proses PAW. Nah, tapi kalau kasus yang tadi Mas sampaikan, kalau misalkan presiden akhirnya berani mengganti Kapolri karena dianggap gagal tadi Mas yang disampaikan seperti itu, apakah itu bisa meredakan emosi masyarakat sebenarnya? Satu, dia akan meredakan emosi masyarakat karena salah satu simbol yang mendapatkan kemarahan itu polisi, karena sampai dikejar-kejar segala itu kan polisi. Kenapa kantornya diserang polisi? Itu ini pertanggungjawaban moral pemimpin negara terhadap aparat negara yang punya masalah, yaitu polisi, yaitu dengan cara memberhentikan Kapolri atau mungkin juga Kapoldanya atau juga kepala Brimobnya ya, komandan dan Brimobnya, Kakor Brimobnya. Itu harusnya itu, dan itu harus tunjukkan langsung. Sekarang belum ya? Ini belum. Dan kalau itu dilakukan bukan hanya menenangkan masyarakat, tapi juga menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini independen. Pak Prabowo ini betul-betul Presiden Republik Indonesia yang punya kewenangan. Apa relevansinya Pak Prabowo independen dengan berani memberhentikan Kapolri? Semua orang kan tahu sekarang yang namanya Kapolri ini kan terlalu dekat ke Solo. Siapa yang tidak tahu? Ini udah rahasia umum. Kapolri adalah orangnya Solo. Dia Kapolres Solo. Kapolresnya Pak Jokowi. Justru sekarang muncul, ini Kapolrinya salah, Kapolrinya punya masalah dengan mengorbankan juga polisi sendiri juga menjadi korban, kantornya jadi korban. Tapi Prabowo-nya nggak berani karena di belakangnya dari Jokowi, ini belakangnya Kapolri, itu kan kesan. Dan kesan itu nggak bisa disalahkan. Persepsi publik ya. Persepsi publik dan persepsi is politics. Jadi kalau Pak Prabowo membiarkan, ada 2 kemungkinan. Pak Prabowo itu minta tolong, dia memang betul-betul tidak mampu untuk menghadapi Solo, sehingga harus teriak-teriak hidup Solo atau hidup Jokowi begitu kan. Harusnya kan dia sebagai Presiden Republik Indonesia hidup rakyat dan dia berani untuk menunjukkan kebijakannya mengganti yang bersalah. Kalau ke depan dalam waktu beberapa hari ke depan, prediksi Mas Henry, apa yang dilakukan Presiden Prabowo terkait dengan Polri? Saya masih ragu-ragu. Padahal saya berharap sekali Pak Prabowo punya keberanian untuk bicara sama DPR, ini mau kita ganti. Karena menjadi salah satu yang tuntutan masyarakat sekarang diteriakkan civil society kan juga ganti Kapolri. Dan kalau itu tidak diikuti, itu bisa mengecewakan dan memunculkan residu-residu unjuk rasa belum
belum tuntas begitu. Itu yang masih menjadi PR-nya top leader Indonesia, yaitu Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo sebagai pimpinan terpuncak tertinggi, dia harus demonstrate his action, tindakannya, yaitu apa? Tanggung jawab, menyelesaikan masalah yang salah satu masalahnya adalah polisi ini punya masalah. Itu artinya sampai disebut polisi pembunuh segala itu kan masalah itu. Iya. Artinya independensi seorang presiden itu bisa diukur parameternya dengan keberanian. Untuk sekarang iya. Okay. Untuk sekarang kalau Pak Prabowo itu dia masih terus membiarkan Kapolrinya Jenderal Listio Sigit, itu berarti Pak Prabowo memang tidak berani atau menghadapi kekuatan yang dia berpikir. Itu persepsi publik. Itu persepsi publik, termasuk persepsi saya. Oke. Ya, saya mempunyai persepsi. Sama, kita publik juga. Iya, kita publik. Kita mempersepsi seperti itu. Iya. Tapi kalau Pak Prabowo itu mau melakukan pergantian Kapolri, satu, dia berarti mengikuti keinginan masyarakat yang kecewa dengan polisi. Dan itu juga memperbaiki institusi Polri. Yeah. Sekaligus juga menata kembali institusi Karena Polri. Karena luka-luka masyarakat itu masih tersisa ya. Tersisa. Dan Polri itu miliknya rakyat. Polri itu pelindung rakyat. Jangan sampai Polri seperti sekarang muncul yang dianggap sebagai pembunuh, Polri dianggap sebagai musuh yang diteriaki, dan itu kan ironi gitu loh. Padahal Polri itu juga lahir dari rakyat, dia pelindung rakyat, dan itu harusnya dikembalikan lagi ke rakyat. Dan jangan ditarik-tarik ke politik ya, dan seperti dibiayai oleh rakyat. Dibiayai oleh rakyat dengan angka yang sangat besar. Sangat besar yang tidak dikurangi. Iya. Mas, oke. Ini pesannya kuat kepada Pak Prabowo ya terkait untuk menunjukkan independensinya, karena politik is perception gitu ya. Politik is perception. Ya, jadi persepsi publik juga penting, dan ini kita melihat adanya political will dari seorang presiden kalau ada keberanian membuat kebijakan seperti yang tadi. Iya. Kalau ada orang mengaku enggak, tidak seperti itu realitasnya. Bisa saja realitasnya tidak seperti itu, tapi persepsi publik seperti itu. Dan tidak bisa dipersoalkan. Dan persepsi publik itu ketika disampaikan itu sudah menjadi opini publik. Maka dengarkanlah opini publik. Kalau Pak Prabowo ingin dukungan dari publik. Tapi kalau Pak Prabowo tidak ingin dukungan dari publik, nanti justru posisi Pak Prabowo sendiri yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan luar, di mana publik justru ditunggangi tadi, ditunggangi untuk menjelekkan Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo sendiri sebenarnya mungkin juga punya niat yang sama dengan publik. Oleh karena itu kalau di dalam komunikasi krisis itu selalu yang namanya top leader itu harus telling the truth honestly, harus bicara apa adanya dan honest, yang jujur gitu ya. Kalau memang dia kenapa kok nggak berani atau kenapa kok nggak bisa, ada masalah apa, jujur sampaikan kepada publik. Publik pasti akan di belakangnya, Mas. Itu. Saat ini memang publik masih di belakang presiden. Masih di belakangnya, tapi kalau dia dibiarkan, dikecewakan terus, bisa jadi memang seperti yang muncul juga persepsi publik, katakanlah spekulasi yang muncul kan, jangan-jangan nanti ini demo-demo ini justru arahnya nanti ke Pak Prabowo untuk menurunkan Pak Prabowo. Bisa ke sana nanti spekulasi-spekulasi itu. Dan orang kan berpikir, kalau Pak Prabowo turun, siapa yang ngambil manfaat? Siapa yang ngambil manfaat? Kan begitu. Mas, ada dua hal lagi. Yang pertama adalah Mas Hendy sebagai pakar komunikasi publik dan dosen juga. Salah satunya pasti bersentuhan dengan mahasiswa. Nah, untuk kembali mempurify, memurnikan niat tulus suara mahasiswa, suara driver ojol, suara elemen masyarakat anti korupsi, koalisi masyarakat sipil, buruh dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh mereka-mereka ini agar kata hati yang honest, yang jujur berangkat dari problem mendasar ini tidak tercemari dengan kondisi sekarang. Dengan dasar sekarang ini kan sudah mulai anarkis ini. Nah, apa yang harus disampaikan kepada mereka supaya mereka bisa melakukan resetting strategi lah, atau seperti apa? Saya berharap yang namanya mahasiswa, aktivis, kelompok-kelompok pro demokrasi tetap harus bersuara apa adanya sesuai dengan aspirasi mereka, pandangan mereka.
yang rasional. Tetapi mereka harus menghindarkan yang namanya anarkisme ya. Artinya kalau ada yang ngajak membakar-bakar, itu jelas itu bukan mahasiswa, itu juga bukan yang cinta pada negara ini. Karena yang tadi yang dibakar itu kan punyanya rakyat kan, duit-duit rakyat. Ada yang ngajak-ngajak penjarahan, itu jelas pengajakan kepada pidana, jangan diikuti. Tapi untuk demo menekan karena memang rakyat sedang sedih, sedang susah, sedang mengalami tekanan-tekanan ekonomi tadi, itu harus disuarakan, termasuk meminta pertanggungjawaban kepada yang gagal atau yang menyebabkan munculnya korban. Ya, siapa yang gagal? Nggak perlu saya ulang lagi kan begitu. Polisi, Kapolri yang harus tanggung jawab. Itu karena tidak ada yang namanya prajurit yang salah. Yang salah itu pasti komandannya atau jenderalnya. Itu kan prinsip dasar di dalam militer atau dalam kepolisian juga termasuk seperti itu. Gitu kan. Artinya mahasiswa, driver ojol gitu yang sedang berjuang, karena pekerja platform itu sekarang tidak dilindungi oleh negara gitu ya, terus kemudian kaum buruh juga ditekan. Kemarin terjadi missing cost yang sangat tinggi dari perusahaan karena pungli, karena pungutan, seperti yang kasus Noel itu, sertifikasi K3 yang seharusnya gratis harus dipungut sekian, sehingga pembebanan itu besar sehingga buruh jadi korban. Upah murahnya terjadi lagi. Nah, ini sudah dilakukan, mereka harus membuat strategi yang lebih jitu, tetap harus bersuara kritis. Tapi harus hati-hati. karena Jangan sampai ada penumpang gelap, terutama ojol itu penumpang gelapnya mudah sekali karena orang pakai jaket, pakai baju atau pakai helm ojol ya sudah dikiranya ojol kan begitu kan. Itu harus hati-hati. Tapi sekarang ini sebenarnya momentum pemerintah juga. Nah, ini yang penting Mas. Yang terakhir saya mau. Asal muasalnya adalah ketidakmampuan atau ketidakcerdasan dari para pembantu presiden dalam melakukan komunikasi publik sehingga masalah ini berkelanjutan ya, dan itu ditangkap dalam persepsi masyarakat bahwa pemerintah tidak peka terhadap situasi politik. Nah, saran Mas Yani sebagai pakar komunikasi politik, apa yang harusnya dilakukan oleh para menteri-menteri atau pembantu presiden yang lain? Pertama, saya melihat secara jelas itu pemerintah tidak siap menghadapi sebuah krisis seperti sekarang. Tidak siap menghadapi media sosial yang begitu bisa menularkan kekerasan, menularkan keinginan untuk marah. Tidak siap menghadapi tuntutan rakyat yang begitu banyak, yang begitu besar, begitu marah sampai ada pembakaran-pembakaran, walaupun juga itu mungkin provokasi ya. Tapi itu kan kalau ditanggapi dengan cepat, ada mekanisme melawan krisis ya. Itu akan berbeda. Ini sampai beberapa hari kosong, seolah-olah nggak ada pemerintahan, menteri nggak ada yang muncul, presiden juga baru setelah ada ketua-ketua partai atau ketua-ketua ormas itu baru muncul di situ. Itu pun belum melakukan apa-apa waktu sama ketua-ketua ormas, baru sama ketua-ketua partai lalu melakukan penindakan, yang lain masih ditunggu. Sampai saya tuh berpikir begini, sebenarnya yang diajak ngobrol Pak Prabowo itu siapa sih? Begitu banyak menteri, banyak ahli, banyak jenderal, banyak profesor di sebelah-sebelahnya. Kenapa kok menghadapi sebuah krisis seperti ini kok nunggu berhari-hari? Kok enggak ada yang namanya cepat bahwa tanggung jawab lalu melakukan pergantian, melakukan contingency plan-nya nggak jalan gitu. Contingency plan-nya nggak ada, tidak ada tadi sense of crisis lalu memiliki rencana-rencana menghadapi krisis. Sampai baru setelah tanggal 31 ya baru muncul itu. Itu udah terlambat sekali itu. Ya udah berapa gedung terbakar kan begitu kan? Sudah ada berapa korban nyawa? Sudah ada berapa korban nyawa. Lalu sekarang katakanlah ini kalau misalnya kita anggap sudah mulai mereda, apa yang dilakukan? Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu? Nah, ini juga harus ada bahwa orang-orang yang tanggung jawab, pejabat yang tanggung jawab dimintai pertanggungjawaban, termasuk komunikasi publik untuk menjelaskan. Karena krisis itu membutuhkan penjelasan. Krisis itu membutuhkan panduan. Kenapa terjadi seperti ini? Apa yang harus dilakukan rakyat? Apa yang harus dilakukan pejabat-pejabat di daerah? Apa yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat di tingkat eselon 2, eselon 3 dan sebagainya. Mereka semua cuma
work from home, terus ngapain? Terus ngapain? Mereka ngapain waktu itu kemarin? Apa yang dilakukan? Apa liburan sambil lihat medsos? Ini kan negara ini kan ada pemerintahnya, ada presidennya. Mereka pelayan publik tuh. Bukan pelayanan publik kan. Ini yang terjadi. Makanya ini harus ada yang bertanggung jawab terhadap jumlah berapa triliun yang kira-kira terbakar. Gedung Gerahadi itu gedung yang ratusan tahun. Berapa nilainya itu? Itu kemudian yang rumah-rumah ataupun juga bukan hanya masalah nilai materi tapi juga historical value-nya ya. Historical value dan juga sebenarnya adalah rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan terhadap kalau tidak coba itu. Saya ini hari ini tadi keliling-keliling Jakarta sepi. Ada baiknya sih menjadi Jakarta menjadi sepi. Tapi itu kan menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta takut. Masyarakat Jakarta terjangan, saya yakin tidak hanya di Jakarta, tapi di kota-kota besar, di Surabaya. Saya tadi pagi dari Surabaya, banyak yang sepi. Itu kan takut. Kenapa takut? Berarti aparat keamanan, aparat ketertiban itu gagal membuat rasa aman. Siapa yang harus tanggung jawab, Mas? Karena tujuan akhirnya polisi itu adalah menimbulkan kenyamanan dan keamanan. Dan itu layanan polisi yang dilakukan. Serve and protect gitu ya. Jangan sampai polisinya lalu ketika dimintain tolong untuk mengamankan suatu tempat, kami mengamankan tempat kami sendiri aja masih kocar kacir gimana mengamankan yang lain. Itu kan berarti kegagalan. Nah, kita harus cari penanggung jawab dari kegagalan ini. Satu hal lagi yang penting, Mas, bahwa kita harus sadar ya, kondisi terakhir ini juga harus diwaspadai oleh masyarakat. Harus hati-hati berhitung dan terukur ya. Jangan sampai nanti tercipta yang namanya darurat sipil. Iya. Itu yang merugikan rakyat sendiri. Dan jangan juga sampai darurat militer. Darurat juga apalagi. Ya, dan juga jangan sampai melupakan agenda-agenda masyarakat yang sebenarnya memang itu bagian dari yang ingin diketahui masyarakat. Bahkan mungkin itu juga bagian dari keinginan masyarakat. Kasus-kasus korupsi yang kita sekarang tiba-tiba kita lupakan, ya, kasus Blok Medan hilang, kasus persoalan kuota haji, kasus persoalan WUS ya, WUS yang hutangnya sangat tinggi, tercover dari income. Ini harus diurus lagi. Juga kasus tentang ijazah itu kebenarannya seperti apa, semuanya harus didudukkan lagi, jangan lalu hilang begitu saja karena ada demonstrasi besar yang bakar-bakaran di berbanyak tempat. Thank you, Prof. Herendri Subiakto. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian penjelasan yang sangat komprehensif dari Profesor Dr. Herendri Subiakto terkait dengan situasi terkini. Ada penjelasan yang menarik bahwa harus kita akui ada masalah-masalah mendasar yang terakumulasi menjadi kegelisahan masyarakat secara komunal, secara kolektif. Tapi juga kita harus akui juga ada trigger yang sehingga masyarakat seperti ilalang kering atau daun kering ini akhirnya terbakar, ditambah lagi ada seperti api disiram bensin dengan terbunuhnya driver ojol. Dan dari skema itu ada fenomena yang harus kita akui bahwa aparat keamanan gagal menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat, mengatasi masalah yang muncul di masyarakat, dan yang paling penting kita menunggu langkah konkret dari Presiden terkait dengan hal ini. Kalau tidak ada langkah konkret, hanya bersifat himbauan normatif, dan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan kemarin bahwa akan bertindak tegas kepada kaum anarkis, itu satu hal yang kita apresiasi juga. Tapi jangan lupa, harus ada upaya serius dari pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang mendasar yang dikeluhkan oleh masyarakat itu. Di sisi ini saya malah memberikan apresiasi pada DPR. DPR sudah memutuskan akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan. Itu bagus. Tinggal nunggu seperti apa. Nah, pemerintah seperti apa. Yang kedua, harus ada kepemimpinan yang tampil di depan, sehingga tidak terjadi kekosongan yang Mas Hendri tadi sampaikan. Selama beberapa hari Presiden baru tampil Minggu sore. Jadi itu membuat kita bertanya-tanya apa yang terjadi.
yang terakhir saya harus memberikan garis bawah dan catatan bahwa kepada para mahasiswa, driver ojol, buruh, dan semua elemen masyarakat harus tetap bergerak, harus tetap bersuara kritis, tapi harus terukur dan jangan sampai kita membuka celah sedikit pun terhadap penumpang gelap, provokasi yang akhirnya menjurus ke anarki maupun vandalisme, apalagi tindakan melawan hukum seperti penjarahan-penjarahan. Jangan sampai terjadi. Kita menginginkan kejadian seperti ini segera diatasi, tidak akan berlarut-larut dan tidak diatasi hanya secara artifisial di permukaan saja seperti era Pak Jokowi, era sebelumnya bahwa kotoran itu ditutupi karpet aja merah seolah-olah sudah selesai padahal masih banyak masalah. Ini juga kita tunggu dari langkah-langkah konkret dari Presiden seperti apa. Presiden Prabowo harus menyadari bahwa saat ini rakyat masih di belakang Presiden Prabowo. Jadi asal Presiden Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, real, tidak hanya omon-omon, asal Presiden berani menunjukkan independensinya sebagai seorang presiden, mandataris rakyat, bukan hanya mandataris MPR, karena Presiden dipilih oleh rakyat. Yang paling penting kita harus waspada, jangan sampai terjadi para penumpang gelap ini merajalela melalui media sosial, melalui masyarakat lain. Kita harus waspada, jangan sampai kita ditunggangi oleh para provokator-provokator politik yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian-kejadian seperti ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti kita akan berlanjut dengan diskusi selanjutnya. Kita update terus perkembangan seperti apa yang terjadi. Kita mengharapkan Indonesia tentram, damai, tapi di sisi lain kita juga mengharapkan adanya ketegasan dan independensi dari seorang pemimpin negara, yaitu Presiden. Dan rakyat masih bersama dengan Presiden Prabowo. Itu harus dicatat supaya Pak Prabowo mempunyai kepercayaan diri dan keberanian untuk memutuskan sesuatu yang strategis dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.